Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Utama Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57. Nama Mumtaz Ibrahimov, STB 5032, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Kalian tahu nggak sih tentang istilah pemimpin atau kepemimpinan? Pasti udah sering dengar kan tentang istilah tersebut. Jadi, singkatnya, kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, pemimpin merupakan seorang individu yang mampu mengarahkan serta memimpin orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ada 6 aspek yang perlu diperhatikan saat jadi seorang pemimpin. Yang pertama ialah aspek kecerdasan. Itu meliputi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Yang kedua yaitu aspek kredibilitas dan integritas. Ketiga adalah aspek komitmen, kompetensi, dan juga disiplin. Kemudian aspek keempat adalah aspek kepribadian atau personality. Aspek kelima ialah aspek pengetahuan atau knowledge. Dan yang terakhir aspek keenam adalah aspek pengalaman atau experience. Kecerdasan intelektual. Pemimpin yang cerdas secara intelektual mampu menganalisis situasi dengan baik dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Kemudian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional dapat membangun hubungan baik dengan tim, memahami kebutuhan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan pemimpin untuk memahami nilai dan makna hidup. Pemimpin yang memiliki kecerdasan ini dapat menginspirasi tim, menunjukkan empati, dan menjunjung prinsip moral. Integritas dan kredibilitas. Integritas adalah fondasi kepercayaan. Jadi, pemimpin yang memiliki integritas akan konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan rasa hormat dan kepercayaan di antara anggota tim. Kredibilitas muncul ketika pemimpin dianggap jujur dan dapat diandalkan, sehingga anggota tim lebih cenderung mengikuti arahan dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas adalah kunci untuk membangun tim yang solid dan efektif. Komitmen, kompetensi, dan disiplin. Komitmen yang tinggi terhadap tujuan dan visi organisasi sangat penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut dan menginspirasi timnya untuk melakukan hal yang sama. Mereka menunjukkan dedikasi yang kuat bahkan dalam menghadapi tantangan yang sulit. Kompetensi dalam bidang yang dikelola juga sangat penting. Pemimpin yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan arahan yang tepat. Disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab adalah aspek lain yang tidak kalah penting. Karena ini menunjukkan bahwa pemimpin mampu mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Aspek kepribadian. pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan masukan, serta menerima kritikan. Sifat-sifat ini membantu menciptakan suasana kerja yang konstruktif dan kolaboratif. Kepribadian yang positif juga dapat mempengaruhi budaya organisasi. Pemimpin yang memiliki kepribadian yang baik akan mendorong anggota tim untuk saling mendukung dan bekerja sama. Dengan demikian, kepribadian pemimpin dapat menjadi faktor penentu dalam mencapai kesuksesan tim. Aspek pengetahuan. Pemimpin harus terus belajar dan mengikuti perkembangan untuk dapat membuat keputusan yang informasional dan strategis. Pengetahuan ini membantu pemimpin dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk organisasi. Selain itu, pemimpin yang memiliki pengetahuan mendalam juga dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anggota tim. Mereka dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta memberikan solusi yang efektif. Aspek pengalaman. Pengalaman yang relevan memberikan pemimpin wawasan yang berharga. Melalui pengalaman, mereka belajar dari keberhasilan dan kegagalan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Pengalaman ini juga membantu pemimpin dalam memahami dinamika tim dan organisasi secara lebih mendalam. Lebih dari itu,
Pengalaman juga memberikan pemimpin kemampuan untuk menghadapi situasi yang kompleks dengan lebih tenang. Mereka dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk merumuskan strategi dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kombinasi dari sifat, karakter dari aspek-aspek tersebut. Dengan kecerdasan, integritas, komitmen, kepribadian yang baik, pengetahuan yang luas, dan pengalaman yang kaya merupakan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam memimpin agar efektif dan membawa tim menuju kesuksesan.